Logo, kok masih main HP gitu? Mau mulai ibadah loh, adik-adik sudah tunggu di rumah loh. Oh iya kak, ayo siap-siap yuk. Yuk kita sapa adik-adik yuk. Sudah siap? Kak Sudah. Golo? Yuk kita sapa yuk. Shalom adik-adik. Shalom. Nah, ketemu lagi bersama Kak Anggi dan Kak Bubu. kita akan memulai ibadah, tapi sebelum itu kita angkat satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Setiap hari itu harinya Tuhan. Maka dari itu kita harus bersyukur. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita berdoa dulu ya adik. Ikutin kakak berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menjaga dan menyertai kami. Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu online. Kiranya Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Adik-adik, firman Tuhan bukan hanya kita dengar aja, tapi harus ditanamkan di hati kita biar bisa bertumbuh subur dan berbuah lebat. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
adik-adik, pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap ya? Duduk yang rapi dan gak boleh sambil main. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ayo lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk belajar dan mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kakak mau nanya sama kalian. Pernah gak sih kalian itu ditinggal sendiri? Misalnya papanya pergi, mamanya pergi, lalu kalian di rumah hanya sendiri saja. Ya, jika pernah, apa yang kalian rasakan ketika kalian ditinggal sendirian di rumah? Ya, tentu saja kita sedih. Kita juga merasa takut dan juga kesusahan. Nah, adik-adik, ada seorang nabi yang mengalami hal yang sama seperti itu. Ia ditinggal sendiri di tempat yang dingin dan di tempat yang gelap. Ia kesakitan dan kelaparan adik-adik. Tidak ada yang menemaninya. Nah, adik-adik mau mendengar ceritanya? Adik-adik, nama nabi itu adalah Nabi Yeremia. Dia seorang nabi Tuhan. Nah, kalian masih ingat apa tugas seorang nabi? Ya, tugas seorang nabi adalah mendengar pesan Tuhan dan juga menyampaikannya kepada manusia. Pesan yang disampaikan Tuhan melalui nabi biasanya berupa kabar yang baik ataupun kabar buruk. Misalnya kabar tentang hukuman Tuhan. Nah, adik-adik, kadang Tuhan ingin menghukum manusia yang tidak taat kepadanya melalui nabi, ya. Nah, suatu kali adik-adik, Nabi Yeremia disuruh untuk menyampaikan hukuman Tuhan, ya. Nah, pesan ini disampaikan kepada raja dan bangsanya sendiri adik-adik, yaitu orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena Raja Zedekia. Nah, Raja Zedekia ini adalah raja yang memerintah pada saat Nabi Yeremia berada di kota Yerusalem. Nah, adik-adik, karena Raja Zedekia dan bangsa Israel sudah melawan Tuhan, mereka tidak percaya dan tidak taat pada perintah Tuhan. Nah, lalu di tengah banyak orang, Yeremia berseru, berteriak kepada mereka, Tuhan akan menghukum bangsa ini. Musuh akan datang dan menghancurkan kota ini. Karena itu lebih baik kalian menyerah daripada melawan. Wah, adik-adik, mendengar kabar itu, orang-orang menjadi sangat marah kepada Nabi Yeremia. Mereka kesal karena Nabi Yeremia menyuruh mereka untuk menyerah karena mereka akan dihukum. Nah, adik-adik, lalu mereka pergi menghadap Raja Zedekia. Ya, orang banyak itu pergi menemui Raja Zedekia. Mereka mengadukan apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ya, dia mengatakan, "Tuanku Raja, tadi Nabi Yeremia mengatakan bahwa musuh akan datang ke kota ini. Kita disuruh menyerah saja. Itu tidak baik, Tuanku Raja. Yeremia harus dihukum mati." Wah, adik-adik, Yeremia menyampaikan pesan daripada Tuhan, tapi dia harus dihukum mati, adik-adik. Lalu bagaimana raja menanggapinya? Kata raja berkata kepada mereka,
lakukanlah apa yang kau mau. Nah, adik-adik, mereka lalu menangkap Nabi Yeremia dan memasukkannya ke dalam sumur. Nah, adik-adik, di dalam sumur itu tidak ada airnya, hanya lumpur saja. Lalu Nabi Yeremia dimasukkan ke dalam sumur dan di dalam sana ia terperosok ke dalam lumpur yang basah dan dingin, adik-adik. Ya, kasihan sekali adik-adik. Padahal Nabi Yeremia menyampaikan pesan Tuhan kepada mereka supaya mereka mau menyerah dan kembali kepada Tuhan. Tetapi Nabi Yeremia malah mau dibunuh, adik-adik. Nah, berhari-hari Nabi Yeremia berada dalam sumur itu. Tidak ada yang memberinya makan. Dia kelaparan, kedinginan, ia tidak dapat bergerak. Betapa menderitanya Nabi Yeremia. Orang-orang meninggalkannya, tidak ada yang mau menolong dan peduli sama Nabi Yeremia. Tetapi adik-adik, Tuhan tetap menjaganya. Ya, Tuhan tidak meninggalkan Nabi Yeremia. Tuhan melihat Nabi Yeremia menderita karena taat kepada Tuhan. Ketika semua teman-temannya, bangsanya sendiri membuang dia, Tuhan memberi seorang sahabat yang akan menolong Nabi Yeremia. Nah, sahabatnya ini adalah orang yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkan Nabi Yeremia. Adik-adik, siapa yang tahu sahabat yang dikirimkan Tuhan untuk menolong Nabi Yeremia? Ayo adik-adik, ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya? Nah, kakak kasih tahu ya. Sahabat yang dikirim oleh Tuhan untuk menolong Nabi Yeremia, dia adalah Ebed-Melek. Nah, Ebed-Melek ini seorang asing yang berasal dari Afrika. Dia bekerja di istananya raja, ya. Nah, karena itu dia menghadap raja. Dia mengatakan, "Tuanku raja, orang-orang sudah berbuat jahat kepada Yeremia, memasukkannya ke dalam sumur. Ia pasti akan mati kelaparan dan kedinginan." Wah, adik, lalu kata Raja Zedekia, "Kalau begitu, tolonglah dia. Kamu bisa mengajak 3 orang untuk membantumu." Wah, Ebed-Melek sangat senang adik-adik. Dia diberikan izin untuk menolong Nabi Yeremia. Lalu mengajak 3 orang yang ada di istana untuk membantunya mengeluarkan Nabi Yeremia. Nah, adik-adik, bagaimana cara dia mengeluarkan Nabi Yeremia? Mereka mengumpulkan kain-kain yang panjang dan diikat, lalu mereka mengulurkan itu ke dalam sumur sehingga mereka bisa menaikkan Nabi Yeremia. Nah, adik-adik, ketika kainnya sudah panjang, lalu Ebed-Melek berteriak dari atas sumur, katanya, "Yeremia!" Ya, sahut Yeremia dengan lemah adik-adik. Ya, nah, "Saya akan menolongmu. Peganglah tali ini dan saya bersama teman-teman akan menarikmu ke atas." Ketika tali itu turun, maka Nabi Yeremia mengambilnya, memegangnya, dan Ebed-Melek bersama teman-temannya menarik Nabi Yeremia ke atas. Sehingga Nabi Yeremia bisa keluar dari dalam sumur itu. Nah, adik-adik, Tuhan sudah memberi seorang sahabat untuk menolong Nabi Yeremia. Lalu Nabi Yeremia berkata kepada Ebed-Melek, katanya,
Ebed-Melek. Tuhan mengatakan bahwa kota ini akan dihancurkan oleh musuh. Namun Tuhan akan menyelamatkanmu karena kamu percaya kepada Tuhan. Nah, ternyata benar adik-adik yang dikatakan Nabi Yeremia. Beberapa waktu kemudian musuh datang dan menyerang kota Yerusalem. Kotanya dihancurkan. Raja Zedekia ditawan dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dihukum. Tetapi Ebed-Melek diselamatkan. Nah, adik-adik, melalui cerita ini kita melihat Nabi Yeremia menderita karena taat kepada Tuhan. Ia dimasukkan ke dalam sumur yang gelap dan dingin. Ia bisa mati di dalam sumur itu, adik-adik. Tetapi Tuhan memberi dia seorang sahabat yang baik untuk menolongnya. Siapa tadi? Ebed-Melek. Walaupun semua orang membenci Yeremia, tetapi Ebed-Melek tidak membencinya. Justru Ebed-Melek yang menolong Yeremia. Dia percaya kepada Tuhan, dia mengasihi Yeremia dan mau menolong Yeremia, sehingga Yeremia bisa dikeluarkan dan selamat dari sumur itu. Nah, adik-adik, maukah adik-adik seperti Ebed-Melek yang tidak ikut-ikutan membenci teman-temannya, tetapi mau mengasihi dan menolong mereka? Ya adik-adik, kita harus belajar seperti Ebed-Melek. Kita nggak boleh ikut-ikutan membenci teman, tetapi kita harus mengasihi mereka dan juga menolong mereka jika mereka berada dalam kesulitan. Oke adik-adik, di sini kita belajar betapa perlunya kita memiliki kasih untuk mengasihi teman-teman kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita juga bersyukur adik-adik karena Tuhan memberi kita teman yang menolong kita di dalam kesulitan. Minggu lalu kita belajar sebuah lagu. Ada yang masih ingat lagunya? Mari jadi temanku, 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 aku mengasihimu, jadi temanku. Nah, adik-adik, masih ada lanjutannya loh lagu itu. Adik-adik mau tahu? Nah, lagunya begini nih adik-adik. Mari jadi temanku, 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 aku mengasihimu, jadi temanku. Ya akulah temanmu, 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 aku menerimamu sebagai temanku. Nah adik-adik, lagu ini harus dinyanyikan 2 orang. Nah adik-adik di rumah, adik-adik bisa bersama teman atau adik atau kakak bisa menyanyikan lagu ini secara bersahut-sahutan. Ya, misalnya begini. Ajing menyanyikan baitnya yang pertama dan Acing menyanyikan baitnya yang kedua. Misal begini, Ajingnya nyanyinya mari jadi temanku, 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 aku mengasihimu, jadi temanku. Dan Acing melanjutkan baris yang kedua. Ya akulah temanmu, 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 aku menerimamu sebagai temanku. Nah adik-adik di rumah
bisa mencoba untuk menyanyikan lagu ini ya. Anjing dan Acing, lalu Edward dan Jason, Vio dan Novelin, bisa juga Nisela dan juga Evelyn, terus Hosen dan Yoselin, dan yang lainnya. Ya, adik-adik di rumah bisa menyanyikan lagu ini secara bersahut-sahutan. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa ya, nanti videonya kirimkan ke kakak sekolah minggunya. Oke adik-adik, cerita firman Tuhan kita sampai di sini. Kita mau tutup di dalam doa. Ayo adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami ingin seperti Ebed Melek yang selalu mengasihi teman-teman dan tidak ikut-ikutan membenci mereka. Tuhan, terima kasih untuk kasih yang Tuhan berikan untuk kami, sehingga kami belajar mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik di rumah, sampai jumpa minggu depan ya. Tetap setia beribadah kepada Tuhan meskipun secara online. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.